Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdhul anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumin nahdati waddin. Ashabal fadilah hadratul ulama wal masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabal madaris, ashab turukis sufiyah, hafidhakumullah. Yang saya hormati Bapak Bupati Cilacap yang diwakili oleh Bapak Sekda, Ketua DPRD Cilacap yang diwakili oleh 3 anggota DPRD, Bapak Haji Ahmad, Bapak Haji Masyhuri, sini juga, dan Ibu Nike, hafidhakumullah. Bapak Camat Gandrung, Mangu, dan seluruh jajarannya yang saya hormati, Kepala Dinas Instansi Kecamatan Gandrung Mangu, Al-Mukarram Ketua PCNU Cilacap. Yang datang siapa? Wakil Ketua Ustadz Mahfud Fauzi, hafidhakumullah. Ketua PCNU Kecamatan Gandrung Mangu, Kepala Desa seluruh Kecamatan Gandrung Mangu, dan yang saya banggakan Paguyuban Kadus Wijaya Kusuma Peduli Sama. Allah yahfadkum jami'an. Wabil khusus sahabat saya Kiai Haji Imam Tobrani, insya Allah lain kali akan menang, Pak. Sabar. Ketua PMI Kabupaten Cilacap, Muslimat Fatayat Ansor Baganusa, Sadati wa Sayyidati Anisati Ashabi wa Zumalai Abnai wa Banati Ayyul Khudur. Manusia itu makhluk yang paling mulia, lebih mulia daripada binatang, lebih mulia daripada jin setan, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Orang gandrung walaupun akeh kebanyakan, ireng, pesek, gembrot, ya sing ayu ya anak sing ayu siji loro lah. Sing lanange ya pendek-pendek, petekel-petekel, tapi lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena manusialah yang siap menerima kepercayaan dari Allah. Yang lain tidak sanggup, manusia sanggup. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepercayaan dari saya. Langit menolak, bumi ora gelem, gunung menolak karena takut khawatir tidak mampu menjalankan amal tersebut. Wahamal hal insan, manusia sanggup angkat tangan, ngacung, sanggup. Padahal innahu kana zaluman jahula, manusia itu makhluk yang berpotensi. Potensi baca bahasa gandrung potensi. Kecenderungan
Manusia itu punya kecenderungan doluman, sangat kurang ajar. Kalau dolim kurang ajar, kalau dolum kurang ajar pol. Jahulan sangat bodoh. Kalau bodoh jahil. Kalau jahul bodohnya mentong. Pol. Pertanyaannya, amanah apakah itu? Oh, sampai semua makhluk yang lain tidak sanggup, manusia sanggup. Amanah wonten kalih. Ada berapa? Satu, amanah langsung dari Gusti Allah. Amanah ilahiyah. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Rasulullah pun tidak boleh ngerubah. Nambahin ngurangi mboten saged, mboten angsal, mboten kenging. Apa itu? Ad-din, agama. Apa? Manusia diberi kepercayaan memegang teguh agama, memperkuat, menyebarkan, mengembangkan, melestarikan, mendalami. Itu amanah pertama. Agama tidak bisa dirubah, ditambah atau dikurangi. Isinya dua. Satu, akidah. Dua, syariah. Apa? Satu, dua, akidah. Akidah apa sih akidah ini? Akad nikah, ikatan. Akad jual beli, ikatan antara penjual dan pembeli. Akad nikah, ikatan antara suami dan. Sekarang akidah apa? Ikatan antara kita dengan Gusti. Ada 6. Ada berapa? Apal KB kan? Apal KB ya? 6 itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangin. Ada orang gandrung, waduh, rukun iman kok 6 kurang, kita tambahin siji ben 7. Kenging mboten. 6 kakean tak kurangi siji jadi 5 wae. Kenging. Itulah namanya akidah. Keyakinan supaya hati kita ada ikatan dengan Gusti Allah. Itu namanya akidah namanya. Contoh nomor setunggal, iman datang Gusti Allah. Lamun kula tanglet teng panjenengan, Gusti Allah wonten, percaya mboten? Jawab ah, percaya mboten? Jare sapa? Jangan jawab jare kiai, ojo jawab jare ustad. Kalau kata kiai namanya masih jare, konon kabarnya, sriwing-sriwing, aku krungu, kan itu ya. Ada kota namanya New York, ada negara namanya Amerika, tapi belum tahu rono, belum tahu merana. Mung jare ana negara Amerika, kota Washington, New York, Los Angeles, jare. Gimana? Lah dateng Gusti Allah jare. Ya durung akidah rane. Dadi meneh panjenengan takoni percaya mboten dateng Gusti Allah. Jare sapa? Jare saya, kata saya. Ayo jawab. Kata siapa? Iya. Baru namanya akidah namanya. Kalau bocah cilik, kalau anak kecil, jare ustad, jare guru, jare ayah, jare ibu, mboten napa-napa bocah cilik. Ya panjenengan sarmat, diluk menarep mati masyaallah. Masih jare. Paham mboten? Nah. Uyah rasanya piye? Jare sapa? Gula rasanya piye? Jare sapa? Turu bareng suami istri enak mboten? Jare sapa? Bos jarene ya kata saya. Gimana? Lah iman datang Gusti Allah niku podo karo ngerasa ke asine uyah, ngerasa ke manise gula, ngerasa ke enake. Cerdas banget jawab. Sebenarnya kita ini tidak ada. Sebenarnya kita ini, tapi kita ini
diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Paham boten? Sebenarnya kita ini tidak ada, tapi kita ini oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah. Bahkan kita menggunakan kata ada, Ahmad ada di masjid, si Abdurrahman ada di pasar, karena ada yang paham. Oh, rapati paham lah. Nih, ngeten. Ada kata ganti, domir, pronon, kata ganti. Bahasa Arab ya. Aku, anak, engkau, anta, dia, huwa. Paham? Silakan dipakai. Ana Said, aku Said. Aku Abu Bakar, aku Toto, aku Solikin, aku Maryam, aku Zdian, aku Tuti. Tapi nanti mati semua. Mati semua enggak? Kalau sudah mati semua, tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku sopo? Yang lain udah gak ada. Aku yang lain udah gak ada. Tinggal satu, aku Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku siapa? Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Ahmad ora ono, aku Abu Bakar wis mati, aku Hasan wis ora ono, aku Zainab mati, aku Maryam wis mati. Tinggal aku. Paham? Kedua, engkau anta. Kamu Abu Bakar, kamu Hasan, kamu Toto, kamu Sukardi, kamu Solikin, kamu Tuti, kamu Dian, mati kabeh bakale. Tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Paham boten? Apa ngajinya mungkar nakir we? Ngajinya mungkar nakir bukan cerita mungkar nakir ya? Bola balik cerita mungkar nakir terus. Padahal mungkar nakir us dibohongi Abu Nawas. Waktu Abu Nawas arep mati, pesen ke orang anaknya, aku mati dikafani dengan kain kafan sing us ambrol, us soek-soek semampu lah, mampu kotor. Kenapa Pak? Dah, nurut saja nggak usah tanya kenapa. Begitu mati anaknya cari kain kafan yang sudah ambrol, mambu, kotor, bungkus, taruh kuburan, dikubur. Mungkar nakir datang mau nanya marrobuka, kaget mungkar nakir, loh ini mah sudah lama ini, orang situ balik mana? Jadi ngaji jangan mungkar nakir terus. Nah, begitu pula huwa. Dia Ahmad, dia Hasan, dia Abu Bakar, dia Sukardi, dia Tuti, dia Dian, Maryam, Zainab, mati kabeh. Kecuali la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali dia. Dia siapa? Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Paham? Jadi yang sebenar-benarnya aku siapa? Yang sebenar-benarnya engkau siapa? Yang sebenar-benar dia siapa? Kita ini pinjam nyilih. Pinjamnya mau berapa tahun? Jawab orang jawab, Masya Allah. Aku ada ke Jakarta orang jawab. Jenengan menggunakan aku, engkau, dia. Maunya berapa tahun pinjamnya? 100. Wuyung isi nang dipan.
Sapa urung muli kok kene ora iso ngomong aku wis. Siapa tahu ya. Pulang dari sini nggak bisa ngomong aku. Tinggal Allah rahamu, tinggal Allah rahamu. Allahumma fil warhamhu tinggal. Paham boten? Jadi yang sebenar-benarnya aku siapa? Hakikatnya engkau siapa? Hakikatnya dia siapa? Kita ini yang wujud siapa? Kita ini diadakan. Kita ini bukan tidak ada tapi diada. Pun cekelin aku. Cekelin nggih, eling-eling nggih. Jadi ngomongku aja banter-banter. Iki mobilnya so bagus mobilku. Ojo banter-banter ngomongku. Siapa tahu kok serius ora ngomongku. Paham? Ki bojone sapa ayu ki? Bojoku iku. Ojo banter-banter ngomongku. Sapa di mana dikawin nang wong liya. Maksudnya ojo sombong, ojo egois, ojo anania. Sopo aku? Jangan gitu ya. Jangan ngomong aku alon-alon, ojo banter-banter. Saiki iso ngomong aku, sopo mengko bengi ora iso ngomong aku wis. Paham? Nomor 2 syariah dalam akidah itu. Nomor 2 syariah. Rukun Islam 5. Ono gandrung panambahi siji angsal boten atau ngurangi siji kenging boten. Salat subuh 2 rakaat, salat duhur 4. Hujan ya. Yang bisa dirubah itu habis. Walaupun habis tidur 2 rakaat. Surat agama.
Bang, harus lebih maju lagi, tidak boleh berhenti. Ada dua, satu, dua hadharah. Satu apa? Dan tidak boleh berhenti, bahkan harus haqqu min rabb. Ilmu agama, pengen benar dalam agama, harus dengan ilmu agama. Pengen benar dalam bertani, harus dengan benar ilmu pertanian, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka pendidikan itu hukumnya wajib. Hukumnya apa? Dalil huruf kabeh, apal kabeh dalilnya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pinter itu wajib. Kalau pinter itu wajib, berarti bodoh dosa. Paham? Ayo, pinter itu berarti bodoh. Awas kalau masih bodoh terus, awas. Coba bayangkan, saat ini kemajuan teknologi luar biasa. Sepanjang sejarah manusia sejak Nabi Adam, baru maju lagi WhatsApp, maju lagi Google, YouTube, puncaknya sekarang AI. Ya Allah, luar biasa ilmu pengetahuan. Panjenengan pengen sumorap apa saja, ingin tahu apa saja, buka Google, pasti ada. Kita Google, nggak usah baik.
Obat kuat ini nggak apa-apa. Gambarin dulu warna itu haram. Panjenengan ningali film zina di akhir jadi saksi sampai dari saksi bocah ibu zina ibu. Saya menjelok film nyakseni kan di hari kiamat saya menjadi saksi. Berat bener ibu. Kenal ora dari saksi. Ya sebenarnya nonton obat kuatnya gak apa beli, tapi gambar ojo ditonton. Begitu pula TikTok, Instagram bisa menimbulkan fitnah, adu domba, penyebaran berita bohong. Orang jujur jadi salah semuanya. Ada lagi juga bisa provokasi radikalisme dengan dalil Quran yang sangat hebat. Qurannya hadisnya kita wajib perang. Indonesia negara kafir, Pancasila tauhid. Ayo, aneh sampean orang tahu ngaji, tahu mau cari ikut tok, ruangan ya. Iya, jadi radikal betul itu. Jadi radikal. Sebaliknya ada. Agama nggak penting. Sholat apa gunanya? Apalagi puasa menurunkan produktivitas. Sebenarnya sehari bisa menghasilkan katakanlah 25.000, 30.000 karena puasa paling-paling 15.000 oleh duitnya. Berarti menurunkan produktivitas. Gak usah sholat. Wonten niku, di YouTube wonten niku. Paham betul? Maka ini merupakan tanda lima puluh yang akan datang cucu kita seperti apa? Wallahu a'lam. Oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali menurut saya kecuali anak kita dipesantrenkan. Ya apa kan? Cari pesantren yang di situ ada SMP, SMK, SMA, sekolah ekonomi, sekolah tinggi kesehatan. Ayo cari supaya ngaji bisa, ilmu yang lain juga tidak ketinggalan. Walhasil pendidikan tidak boleh berhenti. Kalau dulu orang dokteran sudah hebat, sekarang dokter belum apa-apa. Kalau dulu orang ngajar cukup, kiai ngajar cukup Fathul Mu'in, sekarang sudah ketinggalan. Dulu caranya ngaji pakainya pen, ya ditutur dengan tinta ya, sekarang pakai laptop. Makanya ini namanya amanah insaniyah. Apa? Harus berubah, lebih maju, tidak boleh mandek. Dulu Cilacap kurang maju, sekarang harus lebih maju. Cilacap dulu kotor, sekarang harus bersih. Cilacap dulu jalannya jelek, sekarang tadi saya disini jelek banget jalannya, masya Allah. Cilacap dulu banyak orang buta huruf, sekarang pinter-pinter gitu. Dulu banyak orang penyakitan, apalagi penyakit menular, sekarang sehat-sehat, itu ya. Dulu rumah sakit hanya berapa biji, sekarang banyak. Dulu sekolah SMP, SMA jarang, sekarang lebih banyak. Itunya kita membangun thaqafah. Membangun apa? Yang keras, bangun apa? Peradaban, thaqafah. Harus berubah. Lebih maju lagi, lebih maju lagi, lebih maju lagi. Gak boleh berhenti. Beda dengan akidah syariah.
Akidah rukun iman 6 orang tambahin. Syariah rukun Islam biro 5, gak boleh tambahin. Tapi kalau pendidikan harus disempurnakan tiap hari tiap saat. Kurikulum harus ditinjau ulang, gurunya harus lebih berkualitas lagi. Paham? Itu namanya membangun thaqafah. Walhasil orang gandrung khususnya wajib pinter. Orang pada jawab ya. Orang gandrung wajib pinter, siap? Karena pinter itu wajib, maka bodoh itu yang keras, bodoh itu temenan nih, aku tenan nih. Para ulama dulu luar biasa menciptakan ilmu pengetahuan. Ahli tafsir Imam Qobari, ahli fikih hukum Imam Syafi'i, ahli hadis Imam Bukhari, Muslim. Orang yang pertama kali menciptakan matematik orang Islam namanya Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Wafat tahun 161 Hijriah. Amerika belum lahir, Eropa masih bodoh. Baghdad sudah ada orang pinter menggagas matematik aljabar. Ya Allah. Sing gawe nol, dunia nggak ada nol. 10 itu X. Ngerti mboten? 10 itu X, 10. 20 X-nya 2. 100 X-nya 10. 1000 X-nya 100. Repot betul itu. Sing ngarang menggagas gawe nol Imam Yusuf Al-Khwarizmi. 10 10 100 100 1000 1000. Gampang betul. Sing gawe nol namanya Yusuf Al-Khwarizmi. Yang pertama kali gawe alat navigasi, mencari arah mana utara selatan, mana barat, mana timur. Asal-asalnya wong Islam di padang pasir, orang Islam di laut, mau sholat mana kiblatnya ya. Maka dengan kecerdasan yang luar biasa, Ahmad bin Majid membuat kompas pandom supaya arahnya benar. Sampai sekarang namanya alat navigasi. Pesawat dari Jakarta mau ke Surabaya di setel, pasti ke timur. Pilot hanya ngikutin ini aja petunjuk. Mau ke Medan dari Jakarta pasti ke utara, di setel dulu. Itu namanya alat navigasi. Paham? Di awang-awang betul ngerti loh. Di awang di barat di timur betul ngerti nih. Hilang kabeh wis. Atau kapal tengah-tengah laut nggak tahu mana ini barat timur. Pakai itu bisa tahu. Kapal laut mau ke Jeddah misalkan pasti ke barat. Asal itu disetel yang benar. Itu yang bikin pertama namanya Ahmad bin Majid. Bukan orang Amerika, bukan orang Barat, bukan. Orang pertama kali menyelidiki penyakit cacar. Penyakit cacar itu seperti apa? Penyembuhannya dengan apa? Namanya Imam Dr. Abu Bakar Ar-Razi. Kitabnya namanya Al-Hawi. Dikembangkan oleh Ibnu Sina. Kitabnya Al-Qanun fit Tibb. Ya Allah, kalau cerita orang dulu pinter-pinter. Oh saya kembu, Masya Allah. Wong Islam dulu ini pinter-pinter betul. Wong Islam saiki orang pertama kali bikin kacamata wong Islam. Hasan bin Haytham. Orang pertama kali menciptakan ilmu ukur supaya bikin rumah pas. Sikunya pas, gak ada yang lebih panjang, sama itu. Siku 4 kan, 4 siku kan, pas. Itu namanya Al-Bairuni. Orang pertama kali menyelidiki angkasa luar, planet bintang-bintang, namanya Abdurrahman bin Hawqal. Orang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia, Abdurrahman bin Nafis. Orang pertama kali menggagas alat musik organ, bukan orang Amerika, bukan orang Inggris, bukan. Orang Baghdad, Abu Nasr Al-Farabi. Membuat alat musik namanya organ. Saya punya kitabnya, saya punya bukunya Al-Musiqal Kubra, The Book of Music. Tapi saya nggak bisa baca, itu balok-balok musik. Walhasil dulu orang Islam pinter-pinter, saiki arep pinter. Masih durung pinter. Ayo, gandrung harus maju, siap?
Saya bayangkan kalau Gandrung semuanya pemuda sarjana semua. Masya Allah. Lanang wadon sarjana semua. Berakidah, bersyariah ibadah, pinter-pinter. Siap? Awas kalau tahun depan saya lagi masih panggang ini, awas. Bon. Begitu pula. Wonten-wonten begini, wonten-wonten. Istri mencengkeng bentak-bentak suami, jahiliyah itu namanya. Wonten-wonten. Wonten. Atau suami bojone. Kan orang menang orang apa ya? Wah ini kalau bojone, wah ini kalau musuh sing gede. Mana nempi ke bojone. Begitu pula istri petang-petang nyekel gayu dipentung nang kepalanya suami, ada yang itu ada? Beneran dan kalau ada berarti masih jahiliyah. Nah itu harus kita hilangkan, harus kita bangun. Namanya husnul muasyarah. Apa? Suami sayang istri, istri hormat suami, bapak sayang anak, anak hormat ayah, mertua sayang mantu, mantu hormat mertua. Boten nggih? Namanya apa namanya? Namanya husnul muasyarah. Wes. Muasyarah kabeh. Wujud dulu, keluarga yang baik dulu, husnul muasyarah. Setiap rumah keluarga baik semua, maka akan lahir husnul muamalah. Kalau tangga jujur, kalau konco jujur, kalau tahu ngapusi, jual beli jujur, dan husnul amalah. Kalau husnul amalah, secilacap terwujud husnul musyarakah. Paham? Orang pakai paham, paham? Amal mamul akhlak zahabat akhlakuhum zahabu. Martabatnya orang Cilacap tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Bukan ono wong badhe teng Gandrung misalkan, apa nih mas, aku pernah Gandrung, yang ditanyakan apa? Agamanya apa ya? Enggak. Orang Gandrung agamanya apa ya? Enggak. Aman tidak di sana ya? Baik-baik nggak orang sana? Oh baik-baik. Pergi Gandrung aman-aman. Jadi tanyakan aman tidak? Orangnya baik enggak? Gitu loh. Derajatnya wong Gandrung mul. Suang ojo suwali jangan sebaliknya. Bertemu di mas, apa Gandrung? Wong Gandrung piye? Api-api orang. Waduh hati-hati. Maling kabeh Gandrung iki. Saumpama maling kabeh. Yang ditanyakan bukan agamanya apa? Eduta Muhammadiyah, enggak ditanyakan enggak. Aman tidak di sana itu? Waduh. Aku pernah sholat Jumatan nang kono, sepatu hilang. Koncoku dan wingi sepeda motor hilang. Ono mana Gandrung nyilih duit mau rong minggu, rong tahun durung bayar. Ditagih ngecak gelut. Wonten. Niku namanya durung husnul muamalah namanya. Wong utang ngomong rong minggu, rong tahun durung bayar. Namanya belum husnul muamalah. Paham mboten? Contoh cilik ku.
wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artine gampangane, ojo sampeyan dadi wong melarat. Jadi wong di'afan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Ojo ngantek sampai jadi wong di'afan, melarat, miskin. Itu gimana? Harus kaya. Harus apa? Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Kekayaan alam Indonesia, nikel, batu bara, biji besi, tembaga, mangan, boksit, granit, timah, emas, berlian, intan, uranium, apalagi minyak, gas. Kata Allah untuk hamba-hambaku yang soleh, wong gandrung. Paham betul? Paham betul? Ternyata misinya kekayaan dudung gandrung. Saya lihat 50 orang kaya, 50 orang Indonesia yang kaya. Nomor 1 Prayogo Pangestu, duitnya 150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono, sing BCA, orang duwe rokok jarum, 900 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinarmas, 700 triliun. Nomor 4 Antoni Salim. Nomor 6 wong Islam Khairul Tanjung yang punya Bank Mega. Nomor 39 Haji Rashid. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu. Tak goleti wong 50 wong gandrung gak ono iki. Ya Allah. Ayo dosa mboten? Orang jawab ya, sugih iku wajib berarti melarat. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Allah telah menciptakan bumi ini subur. Ayo kita eksplorasi, kita budidayakan. Famshu fi manakibiha, kita olah bumi ini. Wa kulu min rizqihi, maka rezeki yang kamu hasilkan dari bumi ini. Allah telah memberikan kekayaan untuk kita, kitanya males, kurang semangat, golek duit. Dosa mboten niku? Orang jauh ya dosa mboten? Sayyidina Utsman, sahabat Utsman, pernah sedekah gandum bu pirang karung, yang jelas diangkut Syekh Abdul Qadir Jilani itu waliullah, Sultan Aulia. Lunga nang Mesir perlune ziarah kubur Imam Syafi'i. Datang dusun Fustot namanya. Kalau sering mereka. Nah, setelah ziarah di situ ada kuburnya Abu Al Ansori, sekarang Fathul Wahab, ada Ibnu Hajar Asqalani, sekarang Fathul Bari, Syarah Bukhari, ada kuburannya. Selesai ziarah, Syekh Abdul Qadir Jilani melihat masyarakat dusun Fustot melarat-melarat. Orang di rumah.
Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk Fustat, dusunnya Imam Syafi'i, dibikin rusun sampai saiki. Sampai sekarang masih wonten rusun ono tulisan yang pintu gerbang Auqaf Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali sugih loman, sampean wali duduk. Sugih ora? Loman mboten. Telu-telune mboten kabeh. Wali duduk. Sugih ora? Loman mboten ya. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali sugih loman. Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras. Setelah berdiri NU, beliau tahun 30 sampai tahun 40 muter-muter menyebarkan NU sampai ke Palembang. Di Palembang jumpa dengan Kiai Kamil Soleh asli Semarang, berdiri NU di Palembang. Banten, Menes Pandeglang, jumpa Kiai Abdurrahman, berdiri NU di Banten. Bogor, Ajengan Pagentongan Abdul Hamid, berdiri NU di Bogor. Betawi, Guru Marzuki Cipinang, berdiri NU di Betawi. Cirebon, Kiai Abbas Buntet. Semarang, Kiai Ridwan. Lasem Mbak Masum. Kudus Raden Asnawi Kudus. Cepu Kiai Ihsan. Lombok, sampai ke Lombok. Lombok Tengah, Kiai Faisal, Kiai Hasun, berdiri NU di Lombok. Itu Kiai Wahab muter-muter bu, menyebarkan NU, sosialisasi NU tanpa proposal. Tanpa apa? NU sekarang proposal? Pak Fauzi mana? Pak Fauzi mana? Waktu kanjeng Nabi Mi'raj, ningali melihat ada orang bangun dari kuburan gede dhuwur. Boso didelok mukanya bolong. Orang dagingnya mukanya kropos. Rasulullah kaget. Man ya Jibril, ku sapa Jibril? Gede dulu kok mukanya bolong gak ada dagingnya. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Tenang. Ini kita ngoten. Bukan proposal sih, yang rajin minta-minta. Kita ngoten. Jadi saya harap NU cabang Cilacap berdiri sendiri. Dihadiahi, diterima. Tapi kalau nggak dikasih jangan minta-minta. Paham betul? Bila perlu kita lebih kaya daripada yang lain. Bila perlu. Masya Allah. Supaya kita ada marwahnya, ada wibawanya. Mauludan, proposal. Isra Mi'raj, proposal. Hal bihalal, manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, akhir tahun, haul. Ya Allah. Ayo, kita harus kaya. Jadi kaya itu wajib melarat. Orang jawab ya, kaya itu melarat. Jadi koyopo nang gandrung iki, orangnya semuanya apa? Berakidah, bersyariah, ibadah, pinter-pinter, sugih-sugih. Dudu donga aku amin, aku orang donga aku amin. Jawabnya siap. Bukan amin, bukan. Aku orang donga orang. Dudu lagi donga orang. Ayo, orang gandrung mulai besok ya, usahakan ya. Akidahnya beres. Syariahnya nglakoni sholat kabeh. Nah, ngono siap itu. Pinter kabeh. Sugih kabeh. Ya Allah. Awas nih. Oleh karena itu kewajiban membangun masyarakat amanah yang sangat berat. Makanya malaikat ora sanggup. Malaikat dulu Israfil sampai saya nganggur nyekel trompet tok druwaya di coba. Israel bisa nih nyabut nyawa tok, lihatnya nggak bisa. Bangun rumah sakit, bangun universitas, bangun pesantren, nggak bisa Israel, nggak bisa. Jadi bupati nggak bisa. Paham betul? Jadi ketua partai, ketua NU nggak bisa. Yang bisa manusia. Israel nggak bisa. Bisa yang cuma nyabut nyawa tok. Mungkar nakir tuh Israel marrobuka, wa manabiyuka, wa madinuka. Suruh bangun universitas nggak bisa. Paham betul? Kenapa? Karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Betul gak ada nopo? Malaikat delok wadon aja pengen betul.
Waduh, orang dia hawa nafsu. Manusia bisanya maju diberi perlengkapan oleh Allah, hawa nafsu. Hawa itu bagus, hawa nafsu itu bagus. Kiai-kiai yang ngaji ojo ngelele hawa nafsu. Orang hawa nafsu orang dia anak. Orang wong dia hawa nafsu dia anak betul. Yang boten, ada kemajuan enggak? Yang enggak ada. Nafsu isinya dua, berapa? Satu ghadabiyah, apa? Dua syahwatiyah, apa? Ghadabiyah, saya harus jadi bupati, saya harus jadi komandan, ketua, kepala, mandor, direktur, imam. Karena hawa nafsu ghadabiyah, paham? Saya harus jadi bupati. Tapi kalau niatnya bagus, tujuannya bagus. Kalau saya bupati Cilacap, jalan halus semua. Irigasi, pengairan, pertanian, sawah beres. Pengangguran saya hilangkan. Kemiskinan saya pikirkan. Saya usahakan hilang kemiskinan. Saya betul ya, saya betul. Saya betul. Tujuannya ibtigha amardhatillah, mencari ridho. Maka, nih dengarkan. Hawa nafsu tadi ganti jenenge. Namanya ganti. Apa? Himmah. Apa? Yang keras. Apa? Strong will. Hasrat yang kuat. Orang yang paling himmahnya besar. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mau kalah. Harus menang. Karena kanjeng Nabi perang menang kabeh. Perang Badar wong Islam 314 lawan wong Quraisy 1000 menang. Kan jadi menang. Perang Ahzab menang, perang Bani Mustalik menang, perang Taif menang, perang Hunain menang, perang Mu'tah menang. Kan jadi menang terus. Saya tidak mau kalah. Muhammadun qaimun lillahi duhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang duhimamin, mempunyai hasrat yang tinggi, himmah yang besar. Saya harus menang, gak mau kalah. Bung Karno, Indonesia harus merdeka. Kita lawan Jepang dan Belanda. Punya apa? Bung Karno duwe apa? Duwe nuklir, bom atom, duwe duit. Bukan, punya apa? Punya himmah, punya apa? Ki Hasyim Asy'ari, NU harus besar. Besar gak NU? Dengan himmahnya Ki Hasyim Asy'ari itu. Dan ulama-ulama lainnya. Oleh karena itu, orang gandrung harus punya himmah yang besar. Harus kaya, harus menang, harus pinter. Siap? Ayo muni bareng yuk. Saya harus kaya. Ayo. Saya tidak mau miskin. Kaya itu wajib. Miskin itu dosa. Saya harus pinter. Pinter itu wajib. Bodoh itu dosa. Itu semangat itu. Namanya himmah. Ya. Muhammadun qaimun lillahi duhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad selalu jujur selawase hidup. Selama hidup sepisan mawon betul nanti bohong. Kanjeng Nabi. Panjenengan pripun? Panjenengan pripun? Kanjeng Muhammad selama hidupnya tidak pernah bohong sekalipun. Panjenengan? Itu namanya shadiqul aqwali wal kalim. Oleh karena itu, mari orang gandrung harus punya himmah yang tinggi. Tujuannya membangun, meraih cita-cita agar gandrung maju, berperadaban, tidak kalah dengan daerah-daerah lain. Siap ya? Tujuannya apa? Lillahi ta'ala. Wow. Nomor 2, syahwat. Nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya. Uang banyak, mobil banyak, rumah banyak.
perusahaan banyak, saya jadi konglomerat dengan niat yang baik, tujuan yang baik. Kalau saya kaya, orang miskin saya bantu semuanya. Musola sing miring-miring tak dandani kabeh. Kiai-kiai sing durung nate umroh tak umroh ke. Yatim piatu saya jamin semuanya. Bagus ya itu, bagus enggak? Maka namanya ganti, bukan syahwatiyah, namanya azimah. Apa namanya? Kalau tadi apa tadi? Apa tadi? Yang tadi apa? Himmah. Sekarang namanya azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Kemuliaan, kebesaran harus diraih dengan azimah. Saya harus kaya. Kalau saya kaya, bukan hanya zakat, sedekah, infak, jariyah, hibah, nazar, wakaf, saya jalankan semuanya. Saya betul ya teman-teman. Nah, maka mari kita besarkan nafsu kita asal diarahkan dengan yang baik. Wong nek orang duwe nafsu ya kaya malaikat. Kaya malaikat. Ora iso gawe toko, mall, ben saged malaikat ben saged. Israel saged boten gawe mall, iso ora? Orang duwe nafsu. Gawe universitas. Gawe bank iso ora? Ben saged. Iso nyabun nyawa, bisa nyawa itu. Bukan akhir bisa cuma marah buka. Ganti ilmu enggak, ngerti ilmu teknologi, ilmu nahwu, sorof, ilmu kalam, tafsir hadis, enggak ngerti. Istilahnya baru buka, wa manabiuka, wa madinuka. Tapi yang gandrung apa saja bisa. Gimana? Apa saja? Jadi bagi-bagi, ada yang ahli ekonomi, ada yang ahli hukum, ada ahli kesehatan, ada ahli agama. Maka terbentuklah di gandrung ini thaqafah dan hadharah. Paham? Beriman semua, beribadah semua, pinter semua, kaya semua. Dudu dongo amin ya, dudu dongo. Apa? Iya itu Masya Allah. Kalau ningali ulama-ulama Iran, Tunis, Maroko, 3 negara itu yang mewah itu. Ulamanya, kiainya, mobilnya Caprice, Cadillac, Chrysler, BMW, musuh ulama kayak mobilnya Luxio, Grand Mark, Xenia. Bila perlu kiai, mobilnya lebih bagus daripada mobilnya bupati. Itu loh. Wah, benar. Kiai, ketua NU, jasnya harus terdiri dari wall dormil semeter itulah juta, kacamatanya Cartier 45 juta, sepatunya Hermes 20 juta, tasnya Gucci, ojo tas ngarung itu gawa tas yang pojok tulisan Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Cilacap, minyak wanginya Louis Vuitton 7 juta sebotol minyak wangi itu Louis Vuitton. Oh sampean misik Masya Allah. Rajin sholat, keren, baunya harum. Pengen betul. Kanjeng Nabi ngelarang sahabat yang baru makan bawang, orang sahabat berdahar makan bawang, gak usah sholat, gak usah ke masjid, di rumah aja sholatnya. Kenapa? Kanjeng Nabi menjaga keharuman masjid. Musola Cilacap, Masya Allah, peteng, baunya pesin. Tikarnya sobek, lampunya 5 watt, jedingnya kosong, ciduknya bolong. Imamnya teko sandalnya lili, klambia kokorong bulan durung dikumbah, kopi air campur coklat, lengawnya apa? Misik. Gimana? Mulai besok kita harus kaya. Harus apa? Ngoten. Kula ngomongnya tadi bukan berarti mengurangi ibadah, boten, jangan salah paham. Jam 3 tangi tahajud ping 11 rakaat, istighfar ping 100, sholawat ping 1000, ayat kursi 7, laqad ja'akum rasulun anfusikum 7,
Allahu samawat matuluri kamiskatin fiha misbah pitu. Lau anzalna hadzal qur'ana jabrilan khashi'an mutasaddian min khasyatillah pitu. Yasin sepisan, Tabarok sepisan, Waqiah ping telu. Pas sholat subuh. Sholat subuh, sholat jamaah, tersolat luru duit. Ayo cari uang. Sampai duhur. Duhur istirahat, sholat duhur, makan siang, bar sholat apa? Luru duit. Sampai asar. Sholat asar, bar sholat asar apa? Luru duit. Sampai maghrib. Maghrib sholat, terus maghrib istirahat, jamiah. Baca yasinan, jamiah ngoten nggih. Sampai Isya silaturahim, ono tonggo lore diliki, ono tonggo kesan dibantu. Walhasil saya omongkan ini bukan berarti saya meremehkan ibadah, mboten. Monggo ibadah yang rajin, golek duit ya sing paham mboten. Kita jaga gandrung. Siap? Bersatu, solid. Gandrung punya kita. Yang jaga harus kita. Siapa? Ngandalkan siapa? Indonesia negara kita. Negara siapa Indonesia ini? Negara kita. Para ulama dulu banyak yang syuhada. Kiai Zainal Mustafa Singaparna, Tasikmalaya. Digorok lehernya oleh Jepang. Karena tidak mau menyerahkan hasil panen. Kiai itu. Di Lumajang, Kiai Hamid. Di Malang, Kiai Hamid Rusdi. Diberondong oleh Jepang. Di Lumajang, Kiai Ilyas, Kiai Hasyim Asy'ari di penjara 1 bulan. Banyak sekali kiai-kiai yang berkorban nyawa, minimal disiksa oleh Jepang. Kiai ikut memerdekakan Indonesia ini, paham? Sampai satu-satunya kiai yang mengatakan hubbul waton minal iman hanya Kiai Hasyim Asy'ari. Nasionalis artinya terjemahnya. Hubbul waton minal iman. Nasionalisme bagian dari iman. Apa namanya apa? Bukan hanya cinta tanah air, tapi semangat nasionalis bagian dari iman. Anda nasionalis harus bertuhan, beriman. Anda bertuhan, beragama, beriman, harus nasionalis. Ya Allah, Kiai Hasyim Asy'ari itu. Membela tanah air hukumnya fardu ain, wajib. Seperti sholat, setiap orang wajib bela tanah air. Man mata li ajli watonihi mata syahidan. Barang siapa mati karena membela negaranya, membela tanah airnya, mati syahid podo karo bela agama. Wa man khana li watoni halalun damu. Barang siapa berkhianat pada negaranya, berkhianat pada tanah airnya, boleh dibunuh. Itu Kiai Hasyim Asy'ari. Tapi tidak kafir. Kiai Hasyim Asy'ari enggak kafir kayak wong ora. Dia muslim. Tapi dia jadi anteknya Belanda, anteknya Jepang, bunuh. Halal, tapi dia enggak kafir enggak. Kiai Hasyim Asy'ari. Orang tahu ngafir kayak wong, orang kaya Rizik. Ya jauh beda lah Kiai Hasyim Asy'ari orang Rizik jauh beda dong. Jauh betul beda. Gitu kan ada orang Sinembang Habib Rizik gurune bohong itu. Kapan ngaji nang Habib Rizik? Di Timur Tengah Bu, di negara Arab. Tidak ada kiai yang ngomong kayak Kiai Hasyim Asy'ari. Maka di sini Kiai Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim, Kiai Ali Maksum, Kiai Idam Khalid, Kiai Wahab, itu semua pahlawan nasional. Apa artinya? Ya kiai berjuang agama, ya berjuang untuk negaranya. Di Timur Tengah betul-betul, percaya betul. Kula di Timur Tengah 13 tahun loh. Kula sekolah Timur Tengah 13 tahun. Mulai gua anak papat. Dari S1 sampai S3. Tidak ada ulama yang ngomong seperti Hasyim Asy'ari. Wajib bela tanah air. Gak ada. Jadi kalau di Timur Tengah, kalau di negara Arab, yang membela agama tidak pernah bicara tanah air, yang berjuang nasionalisme tidak pernah berbicara agama. Saddam Hussein, Hafid Asad, Jamal Nasir, Anwar Sadat, Habibur Ghaibah, siapa lagi? Syadli bin Jadid Al-Jazair. Siapa lagi? Pemimpin-pemimpin Arab itu hanya bicara nasionalis, tidak pernah bicara agama. Tapi Kiai Hasyim Asy'ari berjuang agama dan berjuang untuk tanah airnya. Makanya Hasyim Asy'ari pahlawan nasional, kiai dan pahlawan. Begitu Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, pahlawan nasional. Apal Quran, kiai Wahid Hasyim itu dan pahlawan nasional.
Pak Idam Khalid, ketua NU yang sebelum Gus Dur, pahlawan nasional. Kayak Hasbullah, Tabak Beras tadi saya ceritakan tadi, pahlawan nasional. Kayak As'ad Samsul Arifin, Situ Bondo, pahlawan nasional. Ya Allah. Kayak Zainal Arifin, dulu wakil Perdana Menteri zaman Bung Karno, pahlawan nasional. Ya kiai, ya nasionalis. Paham? Maka kita harus bersyukur hidup di Indonesia dengan aman dan tentram. Coba di kita sini, negara Pancasila, bukan negara Islam. Mau bangun musola, mau madrasah, mau bangun masjid, dipersulit apa gampang? Bahkan saya yakin nih, yang bangun masjid musola di Gandrung nggak ada IMB-nya, nggak ada. Ada IMB-nya nggak? Pada peraturan itu dari IMB padahal, tapi rata-rata nggak ada IMB, ya nggak apa-apa. Panjenengan pengen gawe masjid, madrasah, pesantren di Saudi Arabia sampai mencret nggak akan bisa. Sampai mencret nggak akan bisa. Saya mati nggak akan bisa. Mau bangun masjid, madrasah di Irak, di Suriah sampai mati nggak akan bisa. Di Indonesia masya Allah bangun masjid tanpa izin, nggak ada IMB-nya. Tanah wakaf nggak jelas surat tembus, orang jelas, gampang jatuh mengkolah, gitu ya, jalan. Istighotah malam-malam gini ribuan orang kumpul aman tentram. Padahal kita bukan negara Islam, negara panca, tapi kita fi amnin wa aman wa tumakninah. Kita ini aman, tentram dan tumakninah. Belum tentu kalau namanya negara Islam dijamin aman tentram. Belum tentu aman. Paham betul? Walhasil mari kita ikuti yang telah diberi teladan oleh Gus Dur, Kiai Wahid Hasyim, Kiai Hasyim Asy'ari. Mari kita dakwah Islam Ahlussunnah wal Jamaah, tapi juga mempunyai semangat juang membela tanah air, menyelamatkan negeri Republik Indonesia. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Mudah-mudahan malam ini kita berdoa Allah mengijabahi kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala wasallim. Ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Hayy ya Qayyum ya Ghiyathal Mustaghithin aghithna aghtabal muslimin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis shalihah wa tahfadhna wa auladana minal hammi wal gham wal mardi was saqam wal balaya wal mihan wal fitan. Allahumma inna nas'aluka bi maqa'idil 'izzi min 'arsyik wa bi muntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa majikal asna wa isyraqi nuri wajikal ajla wa fadlikal karim wa judikal amim wa bi kalimatika tammati lati la yujawizuna baru wala fajir ya akramul akramin ya hasibu ya jalil antu sahila umurana, mudahkanlah segala urusan kami, wa taqdiya hajatina, dan kabulkan segala hajat kami, wa tuballigha maqasidana, sampaikanlah ketujuan kami, min maqasid dunya wal akhirah. Bismillahi masyaallah ma kana min Allah. Bismillah masyaallah yasukul khair illallah. Bismillah masyaallah yasus anna ilallah. La khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. La ya'ti bil hasanati illa anta wal fasiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bik. La mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la tarjuddu minka jad. Ya ghani ya hamid ya mujib ya mu'id ya rahim ya wadud. Aghnina bi halalikan haramik wa bi ta'atika fadlika man siwak ya wasal maghfirah. Rabbi yassir wa la tu'assir bil khair wal yatalattaf wa la yash'urunna bikum ahada wal yatalattaf wa la yash'urunna bikum ahada wal yatalattaf wa la yash'urunna bikum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi walhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.